Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita kembali akan merenungkan dan juga akan kembali mengingat kebaikan Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kami yang boleh beristirahat tadi malam. Kami boleh bangun dengan semangat yang baru, dengan kuasa yang baru di pagi hari ini. Itu semua adalah karena penyertaan Tuhan saja. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, kuasai kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah siap untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 13, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar kita di hari ini? Saya berdoa supaya kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, kita senantiasa boleh tersenyum, kita senantiasa boleh semangat untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi di pagi hari ini, di pagi yang indah ini, walaupun di tengah-tengah musim penghujan yang kadang panas, kadang juga hujan, namun kita percayai bahwa seperti itu juga kehidupan kita. Kadang kehidupan kita menjadi lebih baik, kadang kehidupan kita senang, kadang juga kehidupan kita mengalami kedukaan ataupun kesedihan. Dan kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan di pagi hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, yaitu sembuh karena kuasa Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu kita percaya bahwa ketika kita sedang mengalami yang namanya sakit penyakit dan juga berbagai hal yang membuat kita merasakan kehidupan ini sangat berat, tentunya tubuh yang sakit itu membutuhkan penanganan secara medis untuk segera ataupun perawatan dari keluarga supaya dapat kembali dengan pulih dengan meminum obat dan juga dengan memakan makanan yang sehat. Di masa-masa pandemi seperti saat ini pun, untuk mencegah terpapar COVID-19, diupayakan berbagai hal dengan menerapkan berbagai macam protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat. Kesembuhan dari sakit menjadi harapan bagi semua orang, menjadi keinginan bagi semua orang. Tidak hanya manusia yang menginginkan kesembuhan. Tuhan Yesus pun juga menghendaki mereka yang sakit beroleh kesembuhan. 18 tahun sakit dengan kondisi bungkuk dialami perempuan yang dijumpai oleh Tuhan Yesus di rumah ibadat. Bungkuknya bukan karena beban kerja atau karena kecelakaan. Rupanya serangan roh jahat yang membuat tubuh perempuan itu menjadi berubah. Tubuhnya tidak dapat berfungsi dengan sempurna, namun sakit tidak menghalangi perempuan itu untuk beribadah. Tuhan Yesus memperhatikan bahwa kesungguhan hatinya sangatlah luar biasa. Dengan keadaan yang bungkuk sekalipun, ia tetap ingin datang untuk memuji dan juga memuliakan Tuhan. Saya teringat oleh salah satu anggota jemaat ketika saya berpraktek di salah satu kota di Sulawesi Selatan, yaitu di Toraja. Di daerah pedalaman di sana ada
satu nenek yang sudah berumur lanjut sekali, sudah berumur 80-an. Dia pun mengalami keadaan yang begitu membuat ia sulit untuk melihat. Matanya sudah mulai rabun karena adanya penyakit atau katarak di matanya. Sehingga ia hanya dapat melihat dengan satu mata saja. Dan tidak hanya itu, ia pun juga mengalami berbagai macam penyakit komplikasi lainnya dalam tubuhnya. Tetapi dengan medan yang begitu luar biasa, dengan perjalanan yang tidak seperti perjalanan yang ada di kota, bisa ditempuh dengan kendaraan, tetapi hanya ditempuh dengan berjalan kaki. Sejauh apapun itu, ia tetap datang, mengusahakan dirinya untuk datang beribadah kepada Tuhan ketika di hari Minggu. Ia berjalan berjam-jam lamanya, ditempuh untuk datang beribadah. Ini bukanlah suatu kisah yang dikarang, tetapi ini memang menjadi suatu kisah yang sangat menginspirasi bagi saya. Ketika saya berpelayanan di sana, saya melihat kesungguhan hati jemaat, bukan hanya terhadap kakek ini, tetapi terhadap semua orang. Ternyata mereka benar-benar mau datang beribadah kepada Tuhan dengan apa adanya mereka. Mereka datang untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi sakit mereka. Di tengah-tengah berbagai kondisi perjalanan mereka yang tidak baik, tetap ditempuh untuk datang menyembah Tuhan. Dari kisah-kisah ini kita mau diajak Tuhan untuk senantiasa mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita, mensyukuri setiap kesehatan dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dan jikalaupun kita sedang dalam keadaan yang sakit, itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin tidak datang secara langsung ke gedung gereja ataupun tidak mengikuti secara langsung ibadah-ibadah dari Zoom dan lain-lain sebagainya, tetapi dalam doa kita. Dan juga kita tetap mengusahakan setiap yang terbaik untuk datang menyembah Tuhan. Seperti halnya perempuan yang telah lumpuh ini, yang masih tetap datang kepada Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah berbagai hal sakit penyakit yang dialami. Maka pasti Tuhan akan menjamahnya dengan kuasa Tuhan. Sama seperti tema kita, sembuh karena kuasa Yesus. Kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan. Sebab kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang menyembah dan juga memuji Tuhan di setiap keadaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, disembuhkan karena nama Tuhan Yesus adalah kasih karunia bagi kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Tabib yang ajaib, penyembuh yang luar biasa. Tuhan tidak menahan kebaikan bagi kita sekalian. Jangan pernah lelah dan juga malu mencari belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan untuk menyembah dan juga memohon pertolongan Tuhan. Bersyukur saat kita sehat dan juga sembuh dari sakit penyakit dan juga di setiap keadaan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersukacitalah dan bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Karena Tuhan pun pasti akan senantiasa menganugerahkan sukacita, kesehatan, damai bagi kita sekalian. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan pada saat ini. Dan juga ketika ada dari kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong mampukan kami pulihkan, supaya kami semua boleh berada dalam keadaan yang sehat. Dan bagi kami semua yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, pulihkan kami ya Bapa, supaya kami dapat merasakan ketenangan, dapat merasakan sukacita damai bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya jikalau kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, maka pasti Tuhan pun akan senantiasa menolong dan juga menjamah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Setiap apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami cita-citakan, rencanakan di hari ini, mampukan kami turut kerja di dalamnya, turut campur tangan di dalamnya Bapa, supaya kami boleh senantiasa merasakan Tuhan berada bersama-sama dengan kami, dan kami pun boleh dijauhkan dari setiap hal yang akan menggoda kami untuk menjauhi Tuhan. Tapi kami dapat melawannya semuanya dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan dan juga memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian.